Assalamualaikum Sobat Esselogi. Selamat datang di kisah menarik ini dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Di sebuah kota wisata di Indonesia yang ramai turis, Bribka Anton dikenal sebagai polisi yang licik dan oportunis. Ia sering mencari celah untuk mendapatkan uang tambahan dengan berbagai cara, termasuk menargetkan wisatawan asing dengan alasan pelanggaran lalu lintas sepele. Baginya, turis adalah sumber uang muda, dan ia sering berpatroli sendirian mencari mangsa. Hari itu, kota tampak lebih ramai dari biasanya. Wisatawan berbaur dengan warga lokal di pasar tradisional dan jalanan utama. Anton berdiri di sudut jalan, memperhatikan turis yang bisa dia cekik. Matanya berbinar saat melihat seorang bule berbadan tegap berjalan santai di trotoar. Yang itu kelihatan gampang dipala, gumam Anton dalam hati. Bule kaya pasti takut ribut. Tanpa ragu, Anton langsung menghampiri targetnya tanpa tahu siapa yang sedang dia hadapi. John Miller, pria bule yang Anton incar, baru saja tiba di Indonesia untuk berlibur. Ia mengenakan kaos polos, celana kargo, dan membawa ransel sederhana. Penampilannya tidak mencolok, kecuali postur tubuhnya yang tegap dan cara berjalannya yang penuh kepercayaan diri. Tidak ada yang tahu bahwa John bukan turis biasa. Ia adalah mantan anggota pasukan elit Amerika, Navy SEAL, yang sudah kenyang pengalaman dalam operasi rahasia di berbagai negara. Ia memilih Indonesia sebagai tempat beristirahat dari kehidupan militernya yang penuh tekanan. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara langkah cepat di belakangnya. Ia tetap santai, tetapi naluri militernya langsung bekerja. Saat menoleh, ia melihat seorang polisi berseragam menghampirinya dengan ekspresi penuh percaya diri. "Selamat siang, Mister. Boleh lihat paspor Anda?" kata Anton dengan senyum lebar, matanya berbinar penuh harapan. John merogoh sakunya dan menyerahkan paspor dengan tenang. Anton membolak-balik halaman paspor seolah-olah sedang memeriksa sesuatu yang penting. "Dokumen Anda tidak lengkap, Mister. Ada aturan baru di Indonesia. Turis harus membawa bukti vaksin tambahan dan surat jalan dari kedutaan," kata Anton dengan nada serius. "Kalau tidak, bisa kena denda." John mengangkat alis, pura-pura bingung. "Oh, saya tidak tahu soal itu. Apakah ada dokumen resmi yang bisa saya baca?" Anton menengus. "Nggak perlu dokumen. Aturan ini baru, belum banyak yang tahu. Tapi kalau Anda nggak mau repot, saya bisa bantu." Ia menepuk bahu John dengan senyum lebar. "Cukup $100 dan Anda bisa pergi tanpa masalah." John menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Ia tahu betul trik ini. Ia pernah melihat praktik pemerasan di negara-negara lain selama misinya. Namun, kali ini ia ingin melihat sejauh mana polisi ini akan melangkah. "Maaf, saya tidak membawa uang tunai," jawab John santai. Anton menyipitkan mata, ekspresinya berubah. "Oh, kalau gitu kita bisa antar ke kantor polisi. Mungkin Anda lebih suka mengurus masalah ini di sana." John tetap tersenyum. "Boleh, tapi sebelum itu, saya ingin tahu siapa nama Anda. Bisa tunjukkan ID?" Anton terdiam sejenak. Tidak ada turis yang pernah bertanya balik seperti ini. Ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh dari pria ini. John tetap tenang saat Anton mulai kehilangan kesabaran. "Tidak ada urusan dengan nama saya. Anda turis, Anda bayar, dan urusan selesai," kata Anton tajam. Namun John tidak bergeming. "Saya akan membayar kalau memang ada aturan resmi. Tunjukkan saya undang-undangnya." Anton mendengus kesal. Ia mengira bule ini akan mudah diperas, tapi ternyata tidak semudah itu. "Jangan banyak tanya, ini demi keselamatan Anda juga," bentaknya. John melihat sekeliling. Beberapa orang lokal mulai memperhatikan mereka. Kamera ponsel diam-diam mulai merekam kejadian tersebut. Anton mulai geram. Ia mencoba menarik ransel John dengan paksa, tetapi John dengan sigap menariknya kembali. Anton tak menyangka pria ini punya refleks secepat itu. "Hei, jangan coba-coba melawan polisi," bentak Anton. Kini lebih agresif. John tetap tenang. "Saya tidak melawan, Pak Polisi. Saya hanya mempertahankan barang saya." Anton kehilangan kesabaran.
Ia mencoba meraih kerah John, tetapi sebelum tangannya menyentuh, John bergerak cepat. Tangannya mencengkeram pergelangan Anton dan dalam sekejap, polisi itu sudah terkunci dalam teknik pertahanan diri yang membuatnya tak bisa bergerak. Anton panik. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi genggaman John terlalu kuat. Beberapa orang di sekitar mulai bersorak, beberapa bahkan tertawa melihat seorang polisi dipermalukan oleh turis. "Lepaskan aku!" Anton berteriak, wajahnya merah padam. John akhirnya melepaskannya, tetapi Anton langsung menyerang balik dengan tinju ke arah perut John. Namun dengan mudah John menghindar dan menjegal Anton hingga jatuh tersungkur ke tanah. Kerumunan semakin ramai. Orang-orang mulai merekam kejadian ini, dan Anton sadar bahwa situasinya semakin buruk. Anton tidak menyerah. Ia bangkit, kali ini mencabut tongkat pemukul dari sabuknya. "Dasar bule kurang ajar, kamu melawan petugas." John mendesah, jelas tidak ingin memperpanjang masalah. Namun, saat Anton mengayunkan tongkatnya, John dengan refleks menangkapnya dan menariknya hingga Anton kehilangan keseimbangan lagi. Seorang polisi senior yang sedang berpatroli akhirnya datang dan melihat kejadian ini. Saat melihat Anton yang terkapar di tanah, ia langsung tahu ada yang tidak beres. "Apa yang terjadi di sini?" bentaknya. Polisi senior itu memperhatikan John dengan teliti. Matanya membesar saat mengenali wajah pria bule itu. "Hei, apa kau, John Miller?" John hanya tersenyum tipis. "Jadi kau mengenaliku?" Polisi senior itu langsung pucat. John Miller bukan nama sembarangan. Di kalangan militer dan badan intelijen, ia adalah legenda. Mantan Navy SEAL dengan pengalaman operasi rahasia di seluruh dunia. Kamu baru saja mencoba memalak mantan pasukan elit Amerika. Polisi senior itu menoleh ke Anton, yang masih terengah-engah di tanah. Anton terdiam, baru sekarang ia menyadari betapa besar kesalahannya. Bribka Anton akhirnya dikenai sanksi internal. Ia dipindahkan ke daerah terpencil sebagai bentuk hukuman. Karirnya sebagai polisi hancur, dan ia menjadi bahan ejekan di kalangan rekan-rekannya. Sementara itu, John melanjutkan liburannya dengan tenang. Menikmati indahnya Indonesia tanpa gangguan lagi. Kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi aparat yang sering menyalahgunakan kekuasaan mereka. Video insiden ini bahkan menjadi bahan diskusi di media internasional, menyoroti pentingnya profesionalisme dalam penegakan hukum. Bagi Anton, ini adalah akhir dari perjalanan sombongnya. Kini, ia hanya bisa menyesali perbuatannya sambil menjalani hari-hari panjang di tempat tugas barunya yang jauh dari hingar-bingar kota. Sementara itu John, dengan pengalaman militernya, hanya menganggap ini sebagai hiburan kecil selama liburannya. Ubur-ubur ikan lele, subscribe le.